Baik, tadi di segmen 2 saya meminta untuk teman-teman nge-tweet saya tentang soal bocor, pernah tidak mengalami atau berani tidak mengadukan ketika terjadi kebocoran soal. Dan saya dapat ratusan tentang hal itu. Ini saya bacain yang cepat-cepat saja. Ini dari Futut Kasana. Saya pernah dapat waktu UN SMP dikasih kertas sama gurunya, tinggal mindahin jawabannya doang. Wah, enak Ya. banget. Dari Lut, saya dapat soal bocoran tahun lalu. Oke. Terus pernah di SMA dulu dari Titin, malam sebelum ujian jawabannya sudah ada kok. Nah, terus banyak nih. Ini aneh nih. Jadi soal bocor Mas, ini dari Gary Arifin. Soal bocor Mas, dia ketawa. Kami UN diberi jawaban oleh guru. Pengawas pura-pura nggak tahu, ngelapor, nggak diundang reuni antar. Wah, Ini menarik nih, saya capture ntar saya masukin Instagram saya. Banyak, ini dia nih. Jadi ternyata banyak sekali yang pernah dari bangku paling belakang sudah disediakan oleh gurunya, dari Dimas Widianto. Oke. Aku pernah dapat yang ngasih malah guru les saya, dari Felian Amora. Pengalaman SMA, banyak yang jual beli soal dengan harga fantastis untuk ukuran anak SMA pada saat itu. Dari Fatmawati. Oke. Dari Suhari, kebanyakan oknum guru kasih bocoran agar muridnya lulus semua. Lebih parahnya ini terjadi pada soal ujian kejar paket ABC. kok nggak ada yang jawab perkara berani atau tidak melapor? Ini pada ngelapor nih sekarang. Oh, Ini Stephan ini kayaknya seorang ibu ya. Dulu 7 tahun yang lalu waktu anak-anak saya masih SMA, memang dijual. Jadi memang diperjualbelikan kok soalnya. Geger. Om, waktu UN SMK ada bocoran. Banyak yang sesuai dengan jawaban yang benar. Jadi ternyata banyak sekali. Ini banyak sekali. Ini ratusan. Tapi dapat SMS jawaban UN waktu SMA. Banyak banget orang-orang yang nawarin saya. Oh, ini malah ada yang ngirimin saya gambar bocorannya. wow. Buat UN tahun depan kali Ini ya? ada yang ngirimin saya gambar bocoran ini. Wih, Mungkin kalau bisa diambil. Ada yang mengirimkan gambar bocorannya. Ini dari Ilham. Maaf kalau kurang jelas. Gak apa-apa, saya juga gak make kok, Ham. Berani aja melaporkan asal dirahasiakan yang melaporkan. Karena takut adanya seperti Sakif. Jadi mungkin ancaman-ancaman dan sebagainya. Jadi ternyata ini nanti saya retweet. Yang bagus-bagus akan saya retweet. Jadi ternyata banyak sekali. Nih, waktu SMP tahun 2006 dari Rizka Dinata. Tiap ruangan sudah ada di kolong meja satu paket jawaban. Jadi ruang 1 jawaban paket A, ruang 2 jawaban paket B, dan nanti digilir. wow. Ini saya nggak ngerti. Ini kalau banyak sekali yang melaporkan ke saya, berarti ini bukan kasus satu-satunya. Ya berarti memang mereka tidak melapor. Nggak Dan ini berani katanya melapor. bahkan 7 tahun yang lalu. Oh, ini lucu nih. Ada orang bilang, itu biasa Kak. Banyak kok kunci palsu disebarin. Dan yang nyebarin juga saya tahu. Terus ada yang jawab lagi, lu mah ngadu. Kenapa jadi chatting di sosial media? Sudah bukan rahasia umum lagi. Bahkan ada saja kabar dari saya SD sampai SMK pun sudah bocor. Wow, oke. Kok zaman aku UN dulu nggak ada ya begitu-begitu ya? Kenapa? Apa akunya yang kurang pintar mencari ya? Nah ini, tapi ini menarik, ini satu saya tambah, ini ada satu menarik. Tapi fenomena yang terjadi adalah siswa itu mencari bocoran, Om, bukan ngelaporin bocoran. Nah, jadi ternyata banyak sekali. Nah, ini gimana nih kalau seperti ini nih? Mungkin dari Anda, Indonesia mengajar. Iya, sebenarnya kalau dari pertanyaan itu tadi, tentu jadinya banyak nih kita dapat tentang berbagai wajah keprihatinan pendidikan kita. Tapi kan balik lagi, memangnya puluhan tahun ini nggak ada orang-orang yang terus bekerja untuk membenahi PR-PR tersebut.
ada. Jadi kayak bisa aja pilihannya adalah kita minta terus, dalam hal ini sekarang nih kebetulan Pak Anies sudah pindah di wilayah pemerintahan, bisa tinggal minta Pak Anies udah beresin deh. Cuman kayaknya nggak akan pernah selesai. Jadi itu kenapa Indonesia Mengajar pun dibangun, kenapa namanya Gerakan Indonesia Mengajar, karena memang gagasannya adalah mengajak sebanyak mungkin pihak untuk terlibat mendorong kemajuan pendidikan kita. Karena gini loh, Mas Dedi, anak seperti Sakif, orang tuanya itu berhasil untuk mendidik anak yang sangat jujur dan berani. Saya juga bisa mendidik anak saya untuk akhlaknya baik gitu ya, jujur, berani, bisa. Tapi nggak ada jaminan di masa depan saat dia besar, dia bebas dari orang-orang seperti koruptor yang kita temui sekarang. Anak saya udah tertib, pakai SIM, mengemudi dengan baik di jalan tol. Saya nggak bisa jamin sekarang bahwa nanti nggak ada mobil terbang dari arah berlawanan nabrak mobil anak saya gitu. Jadi urusan kita bukan cuma anak kita, tapi mempersiapkan generasi masa depan yang akan menjadi lingkungan tumbuh atau lingkungan tempat anak kita dewasa, mengisi bangsa ini. Itu kayaknya juga perlu jadi kepentingan kita bersama. Makanya ajakannya adalah yuk bareng-bareng ikut mempersiapkan teman-temannya anak kita sekarang gitu. Dengan cara apa? Ya taruh perhatian lebih di dunia pendidikan. Ya, jadi intinya sebenarnya adalah mungkin generasi-generasi kita itu dari kita ke belakang itu mungkin banyak yang sudah rusak ini. Ya kayaknya setiap generasi tentu punya bagian rusak ya. Mudah-mudahan generasi-generasi yang akan datang dengan pola pendidikan yang kita berikan, dengan pengertian yang kita berikan bisa berubah. Betul. Tapi tadi satu tanya, nggak bisa itu hanya kita mandatkan ke negara atau pemerintah. Kita harus terlibat. Kayak nanti juga mungkin ada teman-teman yang contohnya seperti Sakif, inspirasi, seperti Nadira. Dengan terlibat ini kan akhirnya terbongkar dan sebagainya akhirnya terbongkar. Ya seperti Nadira tadi kan, nggak ada tuh negara, nggak ada punishment atau ancaman kalau Anda nggak jadi pengajar muda di Bengkalis, Anda dapat denda atau penjara, nggak ada. Tapi dia mau. Nah itu saya yang kita ajak sebagai gerakan tuh ya, banyak role yang bisa diambil untuk ikut terlibat dalam gerakan. Nadira sendiri kalau di daerah sana gimana ngajar? Ada bocoran soal nggak? Kalau di sekolah penempatan saya waktu itu di SD Negeri 25 Bantan Air, saya bangga sekali bahwa memang saya banyak mendengar bocoran soal itu ada gitu. Karena terutama di daerah, siapa yang tahu kalau misalnya UN-nya tidak diadakan saat itu gitu kan, sebetulnya semudah itu untuk melakukan pembocoran soal. Tapi waktu itu di sekolah kami sempat rapat sebelum pelaksanaan UN bersama guru-guru dan kepala sekolah saya bahwa sepakat bahwa sekolah akan mempersiapkan murid-murid sebisa mungkin untuk persiapan UN, walaupun mungkin ada gap di situ di mana mungkin murid-murid di sana bisa dibilang tidak sepintar gitu kan murid-murid di kota, anggapannya seperti itu begitu. Jadi waktu itu di sekolah pelaksanaan UN berlangsung tanpa ada pembocoran di situ gitu. Dan di sekolah saya sendiri waktu itu ikut mengajak sekolah yang satu desa untuk sama-sama melakukan hal itu, walaupun masih kerap terjadi sebetulnya. Oke, dan hasil dari kamu mengajar di sana apa? Hasil dari saya mengajar, ada yang sampai ikut Olimpiade Sains katanya. Oh iya, Olimpiade Sains waktu itu ada. Anak-anak itu sangat antusias kalau misalnya dengar lomba, karena lomba itu asosiasinya dengan bisa kesempatan pergi ke Jakarta gitu. Jadi mereka ingin melihat dunia luar sebetulnya. Waktu itu ada ikut Olimpiade Sains, sempat lolos menjadi semifinalis. Ada juga yang sempat menjadi salah satu finalis pembuatan film, lomba pembuatan film pendek. Waktu itu yang akhirnya bisa mewakili salah satu finalis dari seluruh Indonesia waktu itu. Kamu dibayar berapa sih? Saya dibayar berapa? Sebetulnya bukan dibayar berapa waktu itu, tapi memang penggantian biaya hidup waktu itu. Jadi ada bagian-bagiannya ini untuk menyupport komunikasi. Ya tapi kan masyarakat pengen tahu. Kalau range-nya itu mungkin sama seperti waktu itu saya fresh graduate yang mau bekerja di suatu perusahaan. Besaran mana sama kerjaan kamu pada saat itu? Sebagai konsultan. Besaran konsultan sedikit. Besaran konsultan kok Iya. rela tinggalin? Saya rasa kapan lagi punya kesempatan ini gitu. Mungkin nanti 10 tahun lagi kesempatan ini nggak ada lagi, mungkin saat saya sudah punya anak, berkeluarga gitu. Jadi 1 tahun punya kesempatan buat pergi, mungkin bukan soal nominalnya lagi sekarang, tapi untuk mengenal Indonesia lebih dekat lagi. Dan setelah 1 tahun apa? Setelah 1 tahun, dulu sebelum saya berangkat kuliah ke Amerika, saya pikir, wah saya udah tahu Indonesia, saya mau pergi ke sana, pulang membangun Indonesia gitu. Ternyata sewaktu saya sedang kuliah di Cornell,
banyak ketemu orang-orang bukan orang Indonesia yang ternyata mereka mendalami studi tentang Indonesia. Di situ saya sadar ternyata banyak sekali tentang Indonesia yang saya belum tahu waktu saya tumbuh besar di Bogor waktu itu. Dan ada kesempatan Indonesia mengajar, pergi ke satu tempat daerah pedalaman waktu itu kan, untuk mengajar di sana. Mau lanjut lagi nggak? Tapi Apa? mau terus nggak? Menggoda sih tawarannya. Mau sebetulnya, tapi memang programnya itu 1 tahun. Bagaimana satu? Iya. Maaf, Kalau Indonesia mengajar nggak mengizinkan 2 tahun. Oh, oke, saya mau tanya tapi singkat aja jawabnya. Apa sebenarnya kenapa harus ada Indonesia mengajar? Apakah kita kurang guru? Enggak Mas Dedi, kalau jumlah guru Indonesia sebenarnya rasio itu lebih baik daripada bahkan Korea Selatan. Lalu kenapa? Isu kita itu di kualitas dan distribusi, pemerataan. Bertumpuk guru itu di pusat-pusat kemajuan. Oh, berarti memang ada daerah-daerah yang kurang guru intinya. Betul. Bahkan di kota Jakarta aja ada persentase sekolah nggak salah sekitar 20% masih kurang guru. Jadi mau di kota kayak mau di desa selalu ada sekolah yang kurang guru, tapi ada juga sekolah yang kelebihan guru. Jadi isunya distribusi dan Itu yang kualitas. 1 tahun ya, tapi katanya Iya. sekarang ada yang sehari ya. Kelas inspirasi ya. Kelas inspirasi. Kelas Jadi kan inspirasi kalau itu beda lagi ya, Iya. sama Beda. ngajar. Ini beda, jadi kalau Beda. kelas inspirasi itu cuma sehari. Jadi Sehari. tapi cuti sehari untuk mengajar di SD yang ada di kota kita, karena di Jakarta nih misalnya SD negeri juga belum punya semua kemewahan untuk bisa didatangi presenter untuk cerita apa sih profesi presenter itu. Oke. Ya, saya ada bintang tamu. Kalau tadi Nadira ngajarnya 1 tahun, ini ada pengajar yang mengajar apa tadi? Kelas inspirasi. Kelas inspirasi. Jadi mengajar satu hari gitu ya. Iya. Dan profesinya adalah seksolog. Jadi mengajarkan tentang seksologi terhadap anak-anak SD. Anak kecil Nah. diajarin seks. Mama, saya mau tahu seperti apa. Justru langsung aja, ini adalah Zoya Amirin. Apa Hai, kabar? apa kabar? Silakan. Zoya. Yes. Jadi udah 2 kali mengikuti kelas inspirasi. Iya. Itu ngajarin anak kelas Eh, yang kelas berapa ya? Kelas 4, kelas 6, kelas 2. Yang paling susah sih kelas 2 ya. SD. Iya. Nah, ini kan mengajari tentang seksologi, betul? Kalau ngajarin tentang seksologi justru saya lebih ahli. Lebih enak kan, misalnya apa sih yang harus diketahui Betul. oleh anak-anak umur 2 tahun supaya terhindar dari pelecehan seksual. Gitu ya, itu kan seks edukasi enak, tapi ini ngasih tahu, menginspirasi mereka bahwa jadi seksolog tuh asik loh, ada loh profesi seksolog, itu yang agak mati gaya. Kalau orang dewasa kan kayak misalnya kita jalan terus ketemu gitu ya, misalnya kerjaan kamu apa Zoe gitu, atau nggak misalnya kayak teman-teman kita ya Rene gitu ya, atau Bang Anies Baswedan gitu, Zoe tuh seksolog, ya ampun seru banget. Abis itu pas pertama Bang Anies tuh sampai berdiri depan kelas, aku kadang gini, saya pengen denger gimana ya Zoya menginspirasi anak-anak, kasih tahu bahwa jadi seksolog tuh asik ya. Saya sempat agak-agak freeze di depan gitu ya, which is saya nggak pernah speechless umur hidup gitu. Saya yang, oh my god, ini anak kelas 2, gimana caranya supaya mereka tahu jadi seksolog tuh asik loh gitu. Kalau orang dewasa kan langsung, wah seksolog seru banget. Ini anak-anak gitu yang jadi seksolog. Saya sampai gini, oke, pertama psikolog dulu ya gitu ya. Gini, apa profesi saya? Coba tebak. Saya itu sering membantu mama, papa, atau orang yang sudah menikah atau akan menikah supaya bisa saling mengerti. Apalagi kalau mereka punya masalah gitu ya, bukan curhat ke saya sih, tapi mendapatkan konseling. Apa pekerjaan saya? Dokter cinta. Iya, dia bilangnya gitu, exactly. Ada yang malah bilang gini, penyiar radio, gitu kan. Saya bilang, enggak. Pernah dengar psikolog nggak? Gitu, pernah dengar seksolog? Semua langsung begitu. Gitu, terus saya bilang gini, nah pekerjaan saya itu seksolog. Jadi kalau misalnya ada misalnya orang tua gitu ya, ketika dia mau punya kamu nih, mau punya anak dan segala macam gitu, gimana caranya supaya sama-sama bahagia, itu biasanya saya bantu. Oh, nah orang tua saya suka berantem, biasanya mesti ngapain gitu, kayak gitu-gitu deh, jadi curhat anak-anak kelas 2 SD. Untung nggak tanya ya, oh bisa buat aku, gimana caranya sih, tolong praktekin. Tapi itu udah terjadi loh sama anak-anak kecil sekarang. Karena Masa sih? iya, karena anak saya aja umur 9 tahun sudah ngerti tentang seks. Diajarkan secara benar. Mau nggak atau mau memang- saya harus ngajarin. Oh.
Karena lingkungan sekarang, bahas, ya. lingkungan sekarang udah luar biasa, internet ada di mana-mana, nggak bisa dibendung gitu, TV ada di mana-mana, kan nggak mungkin 24 jam kita memonitor hal tersebut. Ya, pas kematangan seksual juga udah lebih besar, 9 tahun udah menstruasi. Betul, Jadi, sekarang udah seperti itu, 9 tahun bisa pacaran. menstruasi wanita itu. Jadi harus, karena perbaikan gizi. nah jadi ngajarinnya harus seperti apa ketika ditanya. Saya mau nggak mau saya harus ngajarin. Karena kalau saya bilang kamu itu datangnya dari ada burung. Burung tuh bawa bingkisan, nah isinya kamu gitu. Masa ngajar gitu? Nggak bisa tuh. Iya. Saya pernah ngomong gitu sama Aska bilang, oh gitu ya, berarti spesial ya, anak-anak lain nggak gitu tuh, katanya gitu. Kan jadi ribet kan, tapi menarik sekali ya, seksoloh gitu kan. Itu waktu Anda kecil, Anda mainannya apa ya? Kalau astronot kan main kapal-kapalan kan? Iya, benar. Kalau seksolog kecilnya Anda main apa? Saya normal lagi main seperti anak-anak lainnya, main boneka-bonekaan, Ah, masak-masakan. bonekanya diapain itu waktu Anda main waktu kecil itu? Liatin. Sepasang. Kita lanjut lagi satu jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Seksologi justru saya lebih ahli, lebih enak kan, misalnya apa sih yang harus diketahui Betul. oleh anak-anak umur 2 tahun supaya terhindar dari pelecehan seksual. Gitu ya, itu kan seks edukasi enak, tapi ini ngasih tahu, menginspirasi mereka bahwa jadi seksolog tuh asik loh, ada loh profesi seksolog, itu yang agak mati gaya. Kalau orang dewasa kan kayak misalnya kita jalan terus ketemu gitu ya, misalnya kerjaan kamu apa Zoe gitu. Atau nggak misalnya kayak teman-teman kita ya, Rene gitu ya, atau Bang Anies Baswedan gitu. Zoe tuh seksolog, ya ampun seru banget. Abis itu pas pertama Bang Anies tuh sampai berdiri depan kelas aku karena gini, saya pengen denger gimana ya Zoya menginspirasi anak-anak, kasih tahu bahwa jadi seksolog tuh asik ya. Saya sempat agak-agak freeze di depan gitu ya, which is saya nggak pernah speechless seumur hidup gitu. Saya yang, oh my god, ini anak kelas 2, gimana caranya supaya mereka tahu jadi seksolog tuh asik loh gitu. Kalau orang dewasa kan langsung, wah seksolog seru banget. Ini anak-anak gitu yang jadi seksolog. Saya sampai gini, oke, pertama psikolog dulu ya gitu ya. Gini, apa profesi saya? Coba tebak. Saya itu sering membantu mama, papa, atau orang yang sudah menikah atau akan menikah supaya bisa saling mengerti. Apalagi kalau mereka punya masalah gitu ya, bukan curhat ke saya sih, tapi mendapatkan konseling. Apa pekerjaan saya? Dokter cinta. Iya, dia bilangnya gitu, exactly. Ada yang malah bilang gini, Karena terutama di daerah, siapa yang tahu kalau misalnya UN-nya tidak diadakan saat itu gitu kan, sebetulnya semudah itu untuk melakukan pembocoran soal. Tapi waktu itu di sekolah, kami sempat rapat sebelum pelaksanaan UN bersama guru-guru dan kepala sekolah saya, bahwa sepakat bahwa sekolah akan mempersiapkan murid-murid sebisa mungkin untuk persiapan UN, walaupun mungkin ada gap di situ di mana mungkin murid-murid di sana bisa dibilang tidak pintar gitu kan, murid-murid di kota anggapannya seperti itu begitu. Jadi waktu itu di sekolah pelaksanaan UN berlangsung tanpa ada pembocoran di situ gitu. Dan di sekolah saya sendiri waktu itu ikut mengajak sekolah yang satu desa untuk sama-sama melakukan hal itu, walaupun masih kerap terjadi sebetulnya gitu. Oke, dan hasil dari kamu mengajar di sana apa? Hasil dari saya mengajar, Ada yang sampai ikut Olimpiade Sains katanya. oh iya, Olimpiade Sains waktu itu ada, anak-anak itu sangat antusias kalau misalnya dengar lomba, karena lomba itu asosiasinya dengan bisa kesempatan pergi ke Jakarta gitu. Jadi mereka ingin melihat dunia luar sebetulnya. Waktu itu ada ikut Olimpiade Sains, sempat lolos menjadi semifinalis. Ada juga yang sempat menjadi salah satu finalis pembuatan film, lomba pembuatan film pendek. Waktu itu yang akhirnya bisa mewakili salah satu finalis dari seluruh Indonesia waktu itu. Misalnya mesti ngapain gitu, kayak gitu-gitu deh, jadi curhat anak-anak kelas 2 SD. Untung nggak tanya ya. Oh bisa buat aku. Gimana caranya sih, tolong praktekin. Tapi itu udah terjadi loh sama anak-anak kecil sekarang. Karena Masa sih? iya, karena anak saya aja umur 9 tahun sudah ngerti tentang seks. Diajarkan secara benar. Mau nggak atau mau memang- saya harus ngajarin. Oh.
Karena lingkungan sekarang, bahas, ya. lingkungan sekarang udah luar biasa, internet ada di mana-mana, nggak bisa dibendung gitu, TV ada di mana-mana, kan nggak mungkin 24 jam kita memonitor hal tersebut. Ya, pas kematangan seksual juga udah lebih besar, 9 tahun udah menstruasi. Betul, Jadi, sekarang udah kalau seperti itu, 9 tahun bisa pacaran. menstruasi wanita itu. Jadi harus, karena perbaikan gizi. nah jadi ngajarinnya harus seperti apa ketika ditanya. Saya mau nggak mau saya harus ngajarin. Karena kalau saya bilang kamu itu datangnya dari ada burung. Burung tuh bawa bingkisan, nah isinya kamu gitu. Mau sok ngajar gitu? Nggak bisa tuh. Iya. Saya pernah ngomong gitu sama Aska bilang, oh gitu ya, berarti spesial ya, anak-anak lain nggak gitu tuh, katanya gitu. Kan jadi ribet kan, tapi menarik sekali ya, seksoloh gitu kan. Itu waktu Anda kecil, Anda mainannya apa ya? Kalau astronot kan main kapal-kapalan Iya, kan? benar. Kalau seksoloh kecilnya Anda main apa? Saya normal lagi main seperti anak-anak lainnya, main boneka-bonekaan, masak-masakan. Bonekanya diapain itu waktu Anda main waktu kecil itu? Liatin. Mengajar karena memang gagasannya adalah mengajak sebanyak mungkin pihak untuk terlibat mendorong kemajuan pendidikan kita. Karena gini loh, Mas Dedi, anak seperti Sakif, orang tuanya itu berhasil untuk mendidik anak yang sangat jujur dan berani. Saya juga bisa mendidik anak saya untuk akhlaknya baik gitu ya, jujur, berani, bisa. Tapi nggak ada jaminan di masa depan saat dia besar, dia bebas dari orang-orang seperti koruptor yang kita temui sekarang. Anak saya udah tertib, pakai SIM, mengemudi dengan baik di jalan tol. Saya nggak bisa jamin sekarang bahwa nanti nggak ada mobil terbang dari arah berlawanan nabrak mobil anak saya gitu. Jadi urusan kita bukan cuma anak kita, tapi mempersiapkan generasi masa depan yang akan menjadi lingkungan tumbuh atau lingkungan tempat anak kita dewasa, mengisi bangsa ini. Itu kayaknya juga perlu jadi kepentingan kita bersama. Makanya ajakannya adalah, yuk bareng-bareng ikut mempersiapkan teman-temannya anak kita sekarang gitu. Dengan cara apa? Ya taruh perhatian lebih di dunia pendidikan. Ya, jadi intinya sebenarnya adalah mungkin generasi-generasi kita itu, dari kita ke belakang itu mungkin banyak yang sudah rusak ini. Ya kayaknya setiap generasi tentu punya bagian rusak ya. Mudah-mudahan generasi-generasi yang akan datang dengan pola pendidikan yang kita berikan, dengan pengertian yang kita berikan bisa berubah. Betul. Tapi tadi satu tanya, nggak bisa itu hanya kita mandatkan ke negara atau pemerintah. Kita harus terlibat, kayak nanti juga mungkin ada teman-teman yang Ya contohnya seperti ikut kelas Sakif, inspirasi, seperti Dengan- Nadira. dengan terlibat ini kan Betul. akhirnya terbongkar dan sebagainya akhirnya terbongkar. Yes. Antar Wah, ini menarik nih, saya capture ntar saya masukin Instagram saya. Banyak, ini dia nih. Jadi ternyata banyak sekali yang pernah dari bangku paling belakang sudah disediakan oleh gurunya, dari Dimas Widianto. Oke. Aku pernah dapat yang ngasih malah guru les saya, dari Felian Amora. Pengalaman SMA, banyak yang jual beli soal dengan harga fantastis untuk ukuran anak SMA pada saat itu. Dari Fatmawati. Oke. Dari Suhari, kebanyakan oknum guru kasih bocoran agar muridnya lulus semua. Lebih parahnya ini terjadi pada soal ujian kejar paket ABC. kok nggak ada yang jawab perkara berani atau tidak melapor? Ini pada ngelapor nih sekarang. Oh, Ini Stephan ini kayaknya seorang ibu ya. Dulu 7 tahun yang lalu waktu anak-anak saya masih SMA, memang dijual. Jadi memang diperjualbelikan kok soalnya. Geger. Om, waktu UN SMK ada bocoran. Banyak yang sesuai dengan jawaban yang benar. Jadi ternyata banyak sekali. Ini banyak sekali. Ini ratusan. Tapi dapat SMS jawaban UN waktu SMA.